Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati para pembina Masjid Jami' Al-Furqan, Wabil khusus Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Masri, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sumarman, yang sama-sama kita hormati pada guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Haji, yang sama-sama kita hormati pimpinan ketua daripada Yayasan Masjid Jami' Al-Furqan, dan juga yang sama-sama kita hormati para jamaah sekalian dan segenap pengurus Masjid Jami' Al-Furqan. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini santriwan-santriwati Masjid Jami' Al-Furqan mengadakan kegiatan yaitu untuk daripada peringatan atau menyambut tahun baru Islam Satu Muharram 1446 Hijriah. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, baik teman-teman nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan melanjutkan kajian yang akan dipimpin oleh guru kita. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir akan mendapat syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kajian pada pagi hari ini marilah kita simak. Mudah-mudahan marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Kepada anak-anak dimohon untuk tenang ya. Anak-anak jangan berisik karena baru ada kajian, dan waktu disilakan pada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun syahidul kauni wassaqalain wal fariqain min urubin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanallah wa syarika al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang kami hormati, wabil khusus sama-sama kita hormati, kita cintai pembina Masjid Al-Furqan, guru kita bersama Bapak Ustaz Dr. Andes Hakim, Ketua Yayasan dan Ketua DKM Masjid Al-Furqan beserta segenap jajarannya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di masjid ini dalam kegiatan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah-ibadah kita dan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, mengawali kajian subuh kita pada saat ini, mari sama-sama kita baca kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan karunia dan berkah Suratul Fatihah kita menjadi majlis yang senantiasa mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darin amin. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalal mu'minu fi ushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Rawahul Bukhari. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar
Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Artinya semoga Allah meridhoi Abdullah dan meridhoi Umar bin Khattab, anak dan orang tua kedua-duanya sahabat. Kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La yazalul mu'minu fi fushatin min dini. Senantiasa orang mukmin fi fushatin min dinihi, berada dalam kelapangan agamanya. Malam yusib zaman haraman, selama orang tadi tidak menumpahkan darah yang haram. Rawahu Bukhari, Imam Al-Bukhari. Hadirin sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tahrimil zulmi, diharamkannya berbuat apa? Zalim, dan diperintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang dizalimikan. Artinya di satu sisi kita wajib berusaha jangan sampai kita berbuat apa? Zalim, Pak. Ya. Dalam hadis lain kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menyebabkan zulumat. Apa zulumat? Kegelapan, Pak. Yaumal qiyamah, pada hari apa? Kiamat. Coba bisa dibayangkan, Pak, kalau kita di dunia saja di tengah malam lampu mati, Pak, padahal kita sedang ada acara, kira-kira gimana tuh? Repot nggak tuh? Repot. Atau sedang terjadi kegaduhan, tiba-tiba lampu apa? Mati. Itu akan terasa bagaimana susahnya, karena tidak ada suara, ada sinar, ada cuaca. Itu di dunia, Pak. Kita masih ingat tempat kita, rumah kita, harus kemana kita menghindari. Bagaimana kalau nanti di akhirat, di tempat yang belum pernah kita ngalamin, di tempat yang belum pernah kita tahu, gelap, sementara suasana begitu dahsyat dan sangat mengerikan. Itu akan menjadi sebuah kesulitan yang luar biasa. Jadi hadirin sekalian, kita wajib berusaha agar kita tidak sampai terjerumus kepada perbuatan apa? Zalim, menyakiti orang, menghina orang, merendahkan orang, menyusahkan orang, dan karena itu menyebabkan zuluman. Kita nanti di akhirat berada dalam kondisi yang sangat gelap. Wal amru biradil madzalim, kalau itu sudah terjadi, Pak, kita sudah pernah berbuat zalim, maka kita diperintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi, baik kaitannya dengan harta, nama baik, dan lain sebagainya.
Nah dalam hadis ini hadirin sekalian kata Nabi, la yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi. Senantiasa orang mukmin berada dalam kelapangan daripada agamanya. Apa maksudnya Pak? Orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, kita tidak perlu bersusah hati, Pak. Kita tidak perlu merasa susah. Kenapa? Banyak jalan yang diberikan oleh Allah. Nah, Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Jadi solusi dalam hidup ini selalu diberikan. Ketika kita pernah berbuat salah sama orang, ada solusinya. Apa? Kita minta maaf, kan? Seandainya kita sudah minta maaf, orang tadi tidak memaafkan, itu bukan urusan kita, urusan dia. Jadi kalau sudah kita minta maaf, insya Allah dosa-dosa kita diapain? Ya. Walaupun orang tadi tidak mau maafin kita, selesai. Yang penting kita minta maaf sesuai dengan tindak kesalahan kita, ya kan? Kaitannya dengan harta, pernah kita menzalimi harta orang, bisa diselesaikan, bisa nggak? Bisa. Walaupun katakan kita tidak punya uang, kita datang kepada orang tadi, kita janji untuk menyelesaikan dan kita minta maaf. Saya kira hadirin sekalian, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Sepanjang kita beriman kepada siapa? Allah. Makanya kata Allah kan kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan orang tadi makhraja. Apa makhraja? Jalan keluar, solusi. Jadi kalau orang beriman bertakwa, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun barangkali menurut kita ini susah, tapi menurut Allah tidak ada yang lebih susah. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, karena semua masalah bisa diselesaikan, selesaikanlah di dunia. Jangan sampai urusan kita nggak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikannya di mana? Di akhirat. Itu repot Pak, ya repot. Sebab di sana itu sudah nggak ada lagi harta, sudah nggak ada lagi apa-apa. Darul jaza. Kita hanya bisa menerima balasan dari amal perbuatan yang pernah kita lakukan apa di dunia. Jadi kata Nabi, la yazalal mu'min fi fushatin min dini. Orang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan agamanya. Ya. Artinya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Namun kata Nabi, malam yusib daman haraman, selama orang mukmin tadi tidak melakukan pertumpahan darah yang haram. Artinya permasalahan yang berat itu ya adalah kalau orang sampai membunuh saudaranya. Kata Nabi,
Kata Allah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, Pak, berencana, betul-betul direncanakan, maka balasannya neraka apa? Jahannam. Selain itu masih bisa, andai kata dia pernah mabok minuman keras, masih bisa bertobat. Dia berzina, masih bisa bertobat, ya. Tapi kalau dosa membunuh saudaranya mukmin dengan sengaja, itu yang berat. Kan hadis sekalian, membunuh orang ada membunuh bihakin, artinya demi kebenaran. Kalau hukum Islam itu diterapkan dalam sebuah negara, orang yang membunuh orang lain hukumannya harus diapain? Dibunuh. Nah, si pembunuh ini menurut hukum ketika dia sudah jelas pelaku dan dilakukan dengan kesengajaan, dengan berencana, maka dia layak untuk dibunuh. Nah, orang yang mendapat tugas dari negara untuk membunuh pelaku pembunuhan, dia berdosa, Pak. Ya, karena memang dalam rangka menegakkan apa? Hukum, gitu ya. Sebab ada yang pemahamannya begini, Pak. Pak Ustaz, kalau orang membunuh orang harus dibunuh, gitu ya. Itu nanti manusia bisa habis. Kenapa? Katakan si A pernah bunuh orang, kan dibayar. Si A bunuh si B, Pak. Nah, kemudian si si A ini karena melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka harus diapain? Dibunuh. Terus yang membunuh si A kan harus dibunuh lagi, gitu. Ya dibunuh lagi, bukan begitu maksudnya, ya. Jadi orang yang punya tugas membunuh pelaku pembunuhan itu tidak dibunuh, karena dia hanya melaksanakan tugas demi menegakkan apa? Hukum. Bukan berarti setiap orang bunuh harus dibunuh. Jadi muta'ammidan, ada unsur kesengajaan, sengaja karena punya masalah, sengaja orang dibunuh, maka pelakunya harus dibunuh. Ada pembunuh yang tidak harus dibunuh. Contoh, kita bawa kendaraan, ya, tanpa sengaja terjadi kecelakaan, nabrak orang mati, kan sama juga membunuh orang, Pak. Tapi itu ada nggak orang niat untuk membunuh sudah? Nggak ada, ya kan? Itu namanya terjadi kematian tidak dengan sengaja, ya, tidak dengan sengaja. Tidak ada si pelaku tadi niat sedikit pun untuk apa? Bunuh orang. Nah, kalau terjadi semacam itu, dia tidak wajib dibunuh, dia hanya wajib bayar fidyah, Pak. Dia bayar darah, Pak. Begitu. Atau yang kedua, hadirin sekalian, ada yang namanya syibhul amdi, Pak. Hampir sama dengan kesengajaan, Pak. Contoh, Pak, ada orang lagi nembak, dia berburu, Bapak Ibu, mau nembak babi atau nembak harimau, Pak, ya. Dia memang menembak harimau, bukan nembak orang. Tahu-tahu tanpa diketahui ada orang di arah sana yang kena apa? Kena peluru. Dia mati, Pak, tembak. Itu sengaja bukan? Nggak sengaja. Dia memang sengaja mau nembak itu, nembak orang. Nembaknya memang sengaja, tapi bukan niat nembak apa? Orang,
tapi dia nembak apa? Binatang. Namun ketika dia nembak binatang terkena orang dan orang itu mati. Nah maka orang yang semacam itu tadi tuh yang nembak itu dia nggak harus dibunuh karena tidak ada unsur apa kesengajaan. Jadi tidak semua orang yang membunuh orang harus dibunuh lagi. Makanya disitulah nanti pengadilan yang menentukan Pak. Atau sama katakan Pak guru ya, guru di sekolah ngajarin murid Pak ya. Karena murid itu nakal Pak, akhirnya oleh gurunya disambut Pak, pakai rotan segini. Begitu disambut kemudian kelompok-kelompok mati. Ya kan? Bagaimana tuh dalam hukum Islam? Maka si guru nggak boleh nggak boleh dibunuh walaupun kerjaan dia menyebabkan kematian apa orang. Sebab si sang guru tadi sedikit pun tidak bermaksud membunuh siapa muridnya, hanya memberikan takzir peringatan. Ya, sebab orang itu kan macam-macam Pak. Ada anak-anak itu yang perasaannya halus, dinasehatin aja dia langsung apa berubah. Ada anak yang keras, berkali-kali nasihatin kagak pernah dia makan cuma nasihatin kalau dia apa itu dan cewek kupingnya kan gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ada anak yang baru katakan tegur aja udah nangis gitu. Ya hati-hati dia bisa berjanji untuk tidak melakukan. Tapi ada anak yang memang sudah berkali-kali dipanggil masih aja Pak nakal. Sehingga katakan dulu mengambil satu tindakan yang lebih keras, katakan disahabat atau dijoger begitu. Karena itu akhirnya sekalian dalam dunia pendidikan ya boleh-boleh saja at-tadrib itu mendidik dengan cara yang sesuai dengan kondisi siapa si anak. Jadi hadirin sekalian, dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa Islam itu agama yang sangat lapang. Semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ini ada solusinya. Kesalahan apapun yang pernah kita lakukan, kalau itu hablum minallah maka kita tobat sama Allah Subhanahu. Kalau itu kaitannya hablum minannas, maka kita harus minta dihalalkan. Kalau itu kaitannya dengan nama baik, minta dimaafkan. Kaitannya dengan harta, kembalikan apa? Harta. Selesai. Jadi jangan sampai permasalahan di dunia kita bawa kemana? Ke akhirat. Kalau kita bawa ke akhirat, kita akan rugi besar. Kenapa? Amal kebaikan kita akan diambil oleh orang yang pernah kita zalimi. Kalau kebaikan kita sudah habis seperti yang Nabi dijelaskan, maka kejahatan orang itu, dosa orang itu diberikan kepada siapa? Kita. Karena di sana sudah ada lagi tempat untuk berusaha meringankan dosa atau menambah pahala. In kotoa amalu sudah terputus Pak. Kecuali ada kebaikan dari ahli waris, waladun soleh yang ulang, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua yang sudah ada di mana di alam barzakh. Yang penting kata Nabi malam yusib damah, selama orang tadi tidak melakukan pertumpahan apa darah, yang sampai terjadi Pak melakukan pembunuhan kepada orang lain Pak. Alhamdulillah min rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa an Khawlah binti Amir al-Ansariyati wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan
yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Wa an Khawlata binti Amir al-Ansariyah, dan dari Khawlah binti Amir, putrinya Amir al-Ansariyah, orang Ansor, Pak, kalangan Ansor. Wahya imra'atu Hamzah, dan Khawlah itu istrinya Hamzah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi Khawlah binti Amir ini adalah salah seorang wanita yang masuk dalam kategori sahabat Nabi. Jadi sahabat itu tidak harus laki, Pak, bisa juga Pak, perempuan. Sebab definisi sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Man laqiya Muhammadan wa amana bihi, orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, berarti dia amin ketemu Nabi sezaman hidup dengan Nabi. Walaupun ketemunya hanya sehari, Pak. Jadi pengertian sahabat itu tidak kayak kita sahabat yang tiap hari ketemu, tiap hari bergaul, tiap hari, nggak mesti begitu. Siapapun orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi masuk dalam kategori apa? Sahabat. Ketemu Nabi tiap hari nggak beriman, sahabat bukan? Bukan. Abu Jahal tiap hari ketemu Nabi, tapi sampai mati kagak apa? Beriman, maka dia tidak dikatakan apa? Sahabat. Nah ini Khawlah ini adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor, dan dia istrinya Hamzah. Hamzah itu pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Qalat, dia berkata Khawlah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Inna rijalan, sesungguhnya banyak dari golongan laki-laki. Pakai jamak, Pak. Kalau mufradnya tunggalnya rajulun, laki. Kalau rijal berarti banyak dari kaum laki-laki. Inna rijalan, sesungguhnya banyak dari kalangan laki-laki, yatahawwaduna fi malillah bighairi haqqin, mereka memanfaatkan atau menggunakan harta yang datang dari Allah bighairi haqqin, tanpa jalan yang hak, tidak pada kebenaran. Falahumun nar, maka bagi mereka adalah api neraka yaumul qiyamah, pada hari apa? Kiamat. Nah ini Pak, hati-hati kita dengan harta, Pak. Ya, harta yang kita cari setiap hari, Pak, bisa menyebabkan kita masuk neraka, bisa menyebabkan kita masuk apa? Surga. Jadi jangan harta yang kita cari siang malam setelah kita dapat menyebabkan kita masuk apa? Neraka. Jangan terlalu bodoh kita. Mestinya apa? Harta yang kita cari siang malam dengan payah supaya harta yang kita dapat ini menyebabkan kita masuk ke surga. Jadi bisa harta itu menyebabkan kita masuk neraka, bisa masuk apa? Surga. Ini HP, bisa nggak menyebabkan kita masuk neraka? Bisa, ya kan? Bagaimana? Yang kita buka menurut konten orang panjang,
Bisa nggak? Bisa. Judi online bisa nggak di sini? Bisa. Togel bisa nggak di sini? Bisa, ya kan? Jadi HP yang kita beli sampai harga 2 juta menyebabkan kita masuk neraka. Goblok apa pinter gitu ya? Jadi kalau ini kita beli sampai harga 2 juta, bahkan sekarang sampai 7 juta harganya, mestinya HP ini bisa membawa kita kemana? Ke surga. Kan gitu. Ada di sini Quran, kita buka, kita baca Quran. Ketika kita kemana-mana di mobil, kita nggak bawa mobil, kita nggak setir, itu bisa baca, ya kan? Banyak artikel-artikel agama di sini kan? Banyak. Jadi ini bisa menambah kita ilmu, bisa menambah kita amal soleh. Lewat HP kita bisa baca Quran di mana aja, kan gitu. Lewat HP kita bisa tambah ilmu apa saja. Kan banyak tempat konten-konten tentang hadis, tentang Al-Quran, ya kan? Jadi tergantung kita. Makanya hidup itu pilihan. Hidup itu apa? Pilihan. Kita oleh Allah dikasih fasilitas hidup. Jika kita punya rumah, orang hidup butuh rumah, Allah kasih rezeki untuk beli apa? Kita hidup butuh kendaraan, Allah kasih rezeki untuk bisa beli apa? Kendaraan. Itu fasilitas dari Allah. Ya. Namun fasilitas yang Allah berikan kepada kita jangan salah gunakan. Sebab ketika kita salah menggunakan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, apa kata beliau? Innama a'taqumud dunya litadlubu bihal akhirah. Sesungguhnya Allah berikan kamu fasilitas hidup dunia, apa itu jabatan, apa itu kedudukan, apa itu pengaruh, apa itu ilmu pengetahuan, apa itu harta, Pak, ya. Itu kata beliau, litadlubu bihal akhirah, agar kamu bisa mendapatkan kebahagiaan di mana? Akhirat, dengan harta tadi, dengan dunia tadi. Jadi kalau orang yang cerdas, kata Nabi, al-kais manda nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Sebab hawa nafsu itu kan inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu kan yang ada dalam diri kita seringkali mengajak kita untuk berbuat berbuat yang tidak apa baik. Orang ketika belum punya harta, pengen punya harta, berjuang mati-matian. Begitu punya harta banyak dan melebihi harta dia daripada harta orang, timbul rasa sombong, kan itu. Iya kan? Penyakit orang kaya itu apa? Sombong, takabur. Nah, kenapa orang yang takabur itu dimarahi oleh Allah? Pertama, orang yang takabur itu melupakan zat yang telah memberikan dia fasilitas. Kalau dia kaya, harta itu dari mana? Dari Allah. Kata Allah, kata Allah dalam Al-Quran ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami itu yang bagi-bagi maisha kamu, kehidupan kamu dalam kehidupan dunia. Memang oleh Allah kagak disamaratakan. Enggak semuanya kaya, semuanya enggak. Si A punya sekian, si B sekian. Kan itu betul aku yang berbagi. Kan kami yang membagi. Jadi hadirin sekalian, semua yang ada pada diri kita sesungguhnya adalah punya siapa? Allah. Kita hanya punya hak guna pakai, Pak. Hak apa? Guna pakai. Silakan tasarruf tentu, Pak, ya. Apa tasarruf artinya? Kita gunakan dengan sebaik-baiknya supaya yang punya tadi senang sama kita. Ketika dia senang,
maka dia akan memberikan yang lebih hebat lagi. Itu Pak. Contoh Pak, katakan dalam kehidupan manusia saja. Ada orang susah Pak. Kita kasih tuh modal nih, modal dagangnya 10 juta, 10 juta Pak. Nah setelah dia gunakan untuk harta dengan baik, dia dagang dengan apa? Ada untungnya Pak. Begitu untung ingat apa modalnya Pak. Alhamdulillah saya dapat untung. Terima kasih sudah dikasih modal. Tapi nggak cuma alhamdulillah doang, aja nenteng durian montong ada 5 biji. Kira-kira yang kasih modal senang nggak? Senang kan? Senang Pak. Terus dia usaha. Besok bawain apa lagi? Sate kambing. Nanti bawain apa lagi? Sehingga yang kasih modal senang nggak? Senang. Satu saat orang yang tadi dimodalin datang lagi Pak. Saya alhamdulillah dibantu punya celengan, tapi saya mau ngawinin anak kurang. Kira-kira 7 juta. Dikasih nggak? Dikasih. Benar. Artinya apa? Ketika Allah kasih kita harta, kita berterima kasih sama Allah. Bagaimana caranya? Infak, ya kan? Sama juga orang ngasih modal kita untuk kita bawain apa? Durian. Kita infak. Anfiqu fi sabi, infakkan harta di jalan apa? Banyak tuh tempat-tempat di mana kita menitipkan harta kita. Ada masjid yang sedang direnovasi, infak di situ. Ada lembaga pendidikan agama yang sedang bangun, infak di situ. Kan gitu, ya kan? Berarti kita sudah bersyukur sama Allah. Janji Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti dia apa? Ditambah. Jangan ketika kita punya harta bahkan lebih dari orang lain timbul sifat sombong. Ya kan? Allah udah sombong apa lagi? Harta digunakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dia ikut judi online, dia main warnet, dia mabok. Itu dalam hadis ini yatafawwaduna fi malillah bighairi haqqin. Berarti dia sudah menggunakan harta yang merupakan amanah dari Allah bukan pada jalan yang benar. Maka ancamannya kata Nabi palahumunar, orang itu akan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min. Jadi hadirin sekalian, kalaupun secara lahiriah kita bekerja keras siang malam banting tulang untuk mendapatkan duit Pak, sesungguhnya uang yang kita pegang itu adalah tetap titipan dari mana? Harus hati-hati. Setiap rupiah yang kita keluarkan harus bisa dipertanggung apa? Jawabkan. Jangan seenak gua. Jangan bilang ya harta gua, duit gua, yang beliin minuman keras ya gua, yang mabok gua, urusan sama lu. Kan gitu Pak. Ya kan? Oke, sama kita nggak ada urusan, tapi yang mau Allah ada urusannya. Ada. Maka kata Nabi malamuna yaumul qiyamah, mereka sudah disiapkan neraka pada hari apa? Yaumul nauzubillahi min. Jadi hadirin sekalian, maka beruntunglah orang yang mampu memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan. Dia gunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya, ya kan? Dia gunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya, disisihkan untuk kebutuhan agama, ya kan? Baik infak masjidnya, baik sedekah yatim piatunya, baik pembangunan sarana pendidikan agama, itu kan perlu. Ya. Jadi kalau ada orang bangun pesantren, bangun masjid, kita jangan merasa terbebani. Justru itu adalah kesempatan kita untuk menyalurkan
harta yang diamanahkan apa? Oleh Allah. Jadi kata si Desman itu innama aktorul dunia kita tubuh bihalbat. Allah berikan kamu fasilitas hidup dunia agar kamu bisa mendapatkan kenikmatan apa? Cari akhirat dengan dunia yang kamu dapatkan. Jadi kalau kita punya uang dan uang segini untuk diberikan infak. Kalau kita punya jabatan karena jabatan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun atau untuk meningkatkan kebaikan masyarakat, itu yang oleh Nabi dikatakan khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya banyak memberikan manfaat kepada apa? Orang lain. Jadi itu jarang. Kebanyakan orang kan mikirin dirinya sendiri, ya kan? Banyak orang dipercaya sama masyarakat jadi pengurus DKM, wah gue pusing. Kan gitu. Kalau digaji diprotes mulu. Akhirnya ketemu kan? Kan gitu. Padahal itu sebuah perjuangan, ya kan? Jadi ketika orang sudah milik kita, artinya apa? Secara pribadi kita punya kelebihan dibanding orang lain. Apakah dari segi pemikirannya, dari segi amanahnya, ya kan? Dari segi pengaruhnya kan begitu. Kita lebih dibanding orang lain menurut pandangan. Maka kelebihan itulah kita manfaatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tujuan akhirat, cari akhirat kebahagiaan di mana? Di akhirat. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di mana? Di akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Rawahul Bukhari Imam Al-Bukhari. Bab taqdimi hurmatil muslimin. Nanti kita lanjut bab tentang agungnya, mulianya, kehormatan orang-orang muslim. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan yang akan datang ya. Untuk pagi ini sampai di sini. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tahun baru Islam ya 1443. Maka saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Semoga tahun ke depan jauh lebih baik lagi ya. Dan seluruh amal perbuatan kita di tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan khilaf kita diampuni dan kekurangan kita disempurnakan. Ke depan kita berbuat lebih baik lagi. Wa tanzur nafsu ma qaddamat dapat. Setiap orang punya rencana, punya program apa yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan pada saat yang akan datang. Kita niatkan, kita programkan yang lebih baik lagi. Sebab orang yang baik adalah tolakul wa sunamalu, orang yang Allah kasih umur panjang, semakin baik amal perbuatannya. Baik, saya kira demikian. Al-Fatihah. Ya na'budu ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah radhiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana li awladina wa ikhwanina ya ilaha al-alamin. Wa faqina wa yawm bid-din wa ja'alna ulama al-amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.